Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatannya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, di video gua kali ini adalah mengenai asam lambung, karena dari kemarin ada yang request mengenai asam lambung. Dan di video asam lambung ini ada 6 video guys. Jadi setiap videonya durasinya sekitar 4-5 menit. Dan ini karena ada yang nyaranin dari kalian kemarin, karena untuk videonya selama ini terlalu lama ya, kemudian durasinya bahkan ada yang 20 menit, dan itu kurang buat boring ya. Jadi untuk setiap videonya sekitar 5 menit guys. Ya guys, di video gua kali ini akan menjelaskan mengenai lambung. Jadi lambung itu apa sih, dan lambung ini di dalamnya ada apa saja, dan cairan lambung ini seperti apa, dan fungsinya seperti apa. Jadi ini terutama buat kalian yang anak-anak IPA atau anak-anak SMA yang ingin belajar mengenai lambung, juga bisa dibuat pelajaran. Semoga video ini ada manfaatnya ya guys. Jadi lambung ini terdiri dari 5 bagian, yaitu kardia, fundus, korpus, antrum, dan juga pilorus. Dan di dalam lambung ini terdapat kelenjar-kelenjar guys, dan kelenjar ini terdiri dari berbagai sel, dan setiap selnya nanti memiliki atau mengeluarkan suatu zat. Nah, ini penting untuk kita tahu nanti kandungan dari cairan lambung ini seperti apa. Yang pertama adalah sel parietal, di mana sel parietal ini berfungsi untuk mengeluarkan asam lambung dan juga faktor intrinsik. Dan fungsi dari asam lambung ini yaitu untuk mensterilkan makanan dan juga untuk memecah makanan dari makromolekul menjadi mikromolekul. Jadi makanannya ini disederhanakan ya. Jadi supaya tujuannya ini supaya di usus ini mudah diserap guys. Dan fungsi dari faktor intrinsik ini yaitu untuk penyerapan dari vitamin B12 atau kobalamin. Jadi kalau biasanya kita makan minum bersifat asam, yaitu seperti kopi, rujak, kemudian sambal, ini dapat menyebabkan kandungan dari asam lambung ini terlalu tinggi karena sudah didapat dari sel parietal dan juga dari makanan yang kita makan. Sehingga jumlah yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan terjadinya radang karena terkikisnya pada dinding lambung. Karena sifat asam ini bersifat mengkikis guys, jadi menyebabkan kerusakan pada dinding, sehingga terjadilah yang namanya nyeri perut yang biasanya kita rasakan ya. Yang kedua adalah shift cell. Shift cell ini dia berfungsi untuk mengeluarkan enzim pada lambung, yaitu ada enzim pepsinogen dan juga ada enzim lipase lambung. Dan fungsi dari enzim ini, pepsinogen ini, berfungsi untuk pencernaan protein, dan untuk yang enzim lipase ini adalah enzim untuk pencernaan lemak guys. Jadi lipase ini tidak hanya ada pada pankreas, dan di lambung juga ada enzim lipase. Yang ketiga adalah sel mukosa. Jadi sel mukosa ini berfungsi untuk produksi zat yang namanya mukus, bikarbonat, dan juga trefoil peptide. Nah, ini sebagai pelindung guys, dan untuk melindung, dan dia ini sebagai lapisan ya, lapisan untuk melindungi dinding lambung. Jadi ada lapisan yang terdiri dari cairan yang agak kental, dan ini berfungsi untuk melindungi dinding lambung. Dan apabila ada peningkatan atau ada asam lambung, kan bersifat menggigis. Kalau lapisannya ini produksinya normal dan ketebalannya juga normal, ini sebenarnya tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan gejala nyeri perut, karena dinding lambung ini tidak terkikis ya. Jadi dinding lambungnya ini tidak kena, karena barir atau pertahanannya lapisan ini masih ada. Jadi ini penting sekali guys, dan fungsi mukus ini penting sekali supaya tidak mencegah terjadinya radangnya. Jadi radang yang diakibatkan karena asam lambung ataupun infeksi bakteri dan lain-lain. Yang keempat adalah sel ICL atau introchromafin like cell. Nah, ini berfungsi untuk mengeluarkan zat yang namanya histamin guys, dan histamin ini berfungsi untuk merangsang sel parietal dan juga sel shift cell. Nah, ini untuk memproduksi zatnya. Dan yang kelima adalah sel punca atau sel leher pada kelenjar. Ya, itu tadi sel-sel pada kelenjar guys, dan kelenjar ini seperti jalan buntu ya, dan ini memiliki muara yang disebut juga gastric pitch. Dan untuk kinerja dari kelenjar ini dia dipengaruhi oleh saraf, dan saraf ini adalah saraf otonom guys.
Untuk saraf otonom itu apa sudah gua jelasin di video gua mengenai berak mesti kencing, mungkin bisa dilihat di situ ada pembagian saraf otonom dan saraf secara garis besar guys. Jadi intinya penyakit asam lambung ini dikarenakan karena ketidakseimbangan zat-zat tersebut, bisa dikarenakan kelebihan ataupun kekurangan zat tersebut. Dan cairan lambung atau getah lambung ini dikeluarkan oleh kelenjar pada lambung, di mana lambung ini bertujuan supaya makanan ini lebih mudah diserap oleh usus. Dan di lambung jadi makanan akan diproses, yaitu melalui pengeluaran dari cairan lambung, karena cairan lambung kan mengandung banyak sekali zat seperti enzim-enzim untuk pencernaan makanan seperti protein atau lemak, kemudian juga asam lambung untuk memecah dari makromolekul menjadi mikromolekul supaya makanan saat di usus ini mudah diserap oleh usus. Ya guys, itu saja dari gua. Apabila ada salah kata, gua minta maaf. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini. Salam waras, bye bye.